Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Kali ini kita akan membahas soal KSM Madrasah Ibtidaiyah Matematika Terintegrasi untuk tingkat kabupaten kota tahun 2019. Oke, jadi kita mulai di soal yang pertama. Keliling persegi panjang ABCD adalah 40 cm. Tiga persegi panjang lainnya ditempatkan sedemikian hingga titik tengahnya adalah titik A, B, dan D seperti tampak pada gambar. Total keliling ketiga persegi panjang tersebut adalah Q cm. Jika Q adalah urutan Nabi Zulkifli alaihissalam dalam 25 Nabi Rasul, maka panjang rute tebal adalah berapa centimeter gitu ya. Oke, berarti di sini kita punya ada persegi panjang ABCD, terus ada persegi panjang A, persegi panjang B, persegi panjang D, yang titik-titik tengahnya itu adalah A, B, dan D gitu ya. Nah, berarti kita tulis dulu apa aja yang kita ketahui di sini. Nah, pertama kita tahu bahwa ada keliling persegi panjang ABCD. Berarti keliling ABCD itu adalah 40 cm. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa total keliling ketiga persegi panjang. Berarti keliling A ditambah keliling B ditambah keliling D itu sama dengan Q. Ya kan? Nah, padahal Q itu kan urutan Nabi Zulkifli alaihissalam dalam 25 Nabi Rasul kan. Nah, yang kita tahu bahwa Nabi Zulkifli alaihissalam itu Nabi urutan ke-16 gitu ya. Jadi kalian juga harus hafal urutan Nabi Rasul ini. Nah, berarti di sini sama dengan 16 cm total kelilingnya gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan panjang rute tebal nih. Nah, di sini rute tebal itu berarti yang ini nih, garis yang tebal ini, garis yang warna hitam tebal gitu. Nah, di sini ini kan untuk keliling ABCD ini kan tidak full dia tebal ya rutenya. Jadi ada yang tebal, terus habis itu dia nggak tebal, terus tebal lagi, terus tidak tebal dan seterusnya gitu. Nah, berarti ada bagian-bagian yang tidak tebal nih rutenya. Nah, di sini kita akan substitusi apa ya? Maksudnya kita gantikan yang tebal ini kita tukar dengan yang pada sebagian di persegi panjang sekitarnya ini, yang sekelilingnya ini. Nah, contohnya kayak ini nih. Jadi sebagian ini kan A ini dia di titik tengah ya. A ini titik tengah. Nah, berarti panjang dari sini ke sini itu sama aja dengan panjang dari sini ke sini. Ya kan? Berarti dia pas di tengah-tengah sisinya, salah satu sisinya persegi panjang A gitu. Berarti kalau misalnya saya tukar, jadi kan ini kan tebal ya persegi garisnya. Berarti di sini yang ini saya pindahkan ke sini. Berarti ini jadi hitam tebal. Nah, kemudian yang ini saya tukar dengan yang ini. Jadi kan ini setengah lebar, berarti ya, setengah lebar persegi panjang A. Yang ini juga setengah lebarnya. Berarti ini kalau saya pindahkan juga sama kan panjangnya. Berarti yang di sini saya pindahkan ke sini. Nah, berarti yang ini tadi sudah tidak tebal lagi gitu kan. Nah, coba kita ganti warnanya biar tidak bingung. Atau kita ya udah. Berarti di sini jadi merah. Kita jadiin merah, berarti dia udah nggak tebal gitu ya. Nah, kemudian yang begitu juga dengan yang ini nih. Yang ini saya gantikan. Saya ganti dengan dari sini ke sini itu saya ganti ke sini. Berarti yang ini jadi tebal. Terus yang ini saya tukar jadi di sini. Nah, berarti yang sebagian itu jadi tidak tebal lagi. Jadi yang ini dari sini ke sini itu udah nggak tebal, yang ini juga sudah tidak tebal lagi kan. Nah, terus yang ini juga, yang ini tuh oke, berarti kita pindah dulu. Berarti yang di sini saya pindah di sini. Kemudian yang ini saya pindah ke sini. Nah, berarti yang ini sudah tidak tebal lagi. Yang ini sudah tidak, yang ini juga sudah tidak, gitu ya. Oke, nah sekarang kalian perhatikan, berarti di sini ABCD-nya kan sudah full dia rute tebal. Nah, berarti rute tebalnya, berarti panjang kan yang ditanya panjang rute tebalnya berapa gitu kan. Nah, berarti panjang rute tebalnya adalah keliling ABCD-nya. Keliling ABCD ditambah, selain ABCD kan ada rute tebal lainnya di
persegi panjang ABD ini kan. Nah, tapi di persegi panjang A ini dia sudah tidak tidak semua persegi panjang kan, hanya setengah aja dari sini ke sini ke sini, hanya setengah dari persegi panjang A gitu. Jadi karena setengah lainnya tadi sudah tidak tebal. Berarti cuma setengah aja, berarti di sini setengah KA. Nah, kemudian yang keliling yang persegi panjang B juga sudah tinggal setengah aja rute tebalnya, tinggal dari sini ke sini sini. Setengah yang lain kan tidak tebal nih, berarti di sini setengah KB. Nah, kemudian untuk keliling D juga gitu, ya kan, dia hanya setengah persegi panjang aja. Jadi dari sini sini cuman setengah persegi panjang D. Berarti ditambah setengah keliling D. Gitu kan? Nah, sama dengan keliling ABCD kan kita sudah tahu ya, itu 40 cm. 40 cm. Ditambah, nah ini ada setengah KA, setengah KB, tambah setengah KD. Berarti kan sama aja dengan setengah dikali keliling A tambah keliling B tambah keliling D gitu kan. Jadi keliling A tambah keliling B tambah keliling D kita kalikan dengan setengah. Nah, padahal keliling A tambah keliling B tambah keliling D itu adalah 16 cm. Berarti kalau dikali setengah, berarti ditambah 8 ya kan. Karena setengah dari 16 adalah 8 cm. Nah, berarti totalnya adalah 40 tambah 8 cm. Berarti 48 cm. Gitu, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, yang kedua, setiap huruf dalam terjamur, jadi terjamur mewakili satu angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7. Huruf yang berbeda mewakili angka yang berbeda. Berarti kalau misalnya di sini ada R, di sini R, berarti angkanya sama ya. Tapi kalau misalnya T sama E kan hurufnya beda tuh, berarti angkanya beda-beda gitu. Jadi kalau hurufnya berbeda, angkanya juga berbeda. Nah, bilangan terjamur adalah ganjil dan habis dibagi 3. Oke. Bilangan terjamur, jadi kan ini setiap setiap huruf mewakili satu angka. Nah, berarti di sini karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti ada 8 huruf. Berarti bilangannya terdiri atas 8 digit atau 8 angka gitu kan. Nah, bilangan terjamur adalah ganjil. Nah, berarti kan ini kan ada 8 huruf, di mana ada 7 huruf yang berbeda. 7 huruf berbeda, ya kan? 7 huruf berbeda karena ada T, E, R, J, A, M, U gitu. Terjamu, sampai di terjamu dia masih beda-beda tuh hurufnya. Nah, di R itu baru R ya, oh ternyata R yang sama yang tadi gitu. Tapi hurufnya itu yang berbeda ada 7. Nah, sedangkan di sini angkanya kan ada 7. Berarti dari terjamu ini semuanya kan pasti dapat tuh angka dari 1 sampai 7 kan? Nah, tapi ada R-nya itu dia yang kembar dengan yang R tadi gitu. Nah, yang ditanya berapa angka yang mewakili R itu berapa? Oke, nah berarti udah pasti di bilangan yang terdiri dari 8 digit ini sudah pasti memiliki angka 1 sampai 7 gitu kan. Nah, tapi karena bilangannya itu ganjil dan habis dibagi 3. Nah, ingat kalau bilangan ganjil, ciri-cirinya apa kalau bilangan ganjil? Berarti satuannya, ya kan, intinya satuannya ya, satuannya itu harus ganjil. Syaratnya satuannya aja. Jadi kalau kita mau menentukan bilangan ganjil itu ciri-cirinya apa? Kita tinggal lihat aja satuannya. Berarti angka terakhirnya, digit terakhirnya itu dia harus ganjil. Oke, nah berarti sedangkan yang ganjil itu kan kita punya angkanya itu 1 sampai 7. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tinggal kita pilih tuh satuan yang ganjil itu berarti yang mana? Berarti cuma 1, 3, 5, dan 7. Gitu kan? Nah, berarti satuannya itu adalah 1, 3, 5, 7. Nah, berarti si R ini kan terjamur gitu ya, terjamur. Berarti R itu kan dia digit terakhir. Dia mewakili angka yang terakhir. Nah, berarti R itu antara 1, 3, 5, dan 7. Berarti kita hanya pilih 1, 3, 5, atau 7 gitu. Nah, kemudian dia harus habis dibagi 3. Harus habis dibagi 3. Nah, tadi kan terjamur.
terjamur. Nah, terjamu kan dia 7 angka yang berbeda gitu kan, 7 angka yang berbeda, berarti kita tulis dulu nih angka-angkanya, meskipun kita belum nggak tahu T-nya itu apakah T-nya 1, T-nya 2, yang jelas dia angka-angkanya itu sudah pasti 1 sampai 7 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi T, E, R, J, A, dan M ini sudah pasti angka-angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi kita nggak tahu urutannya yang mana, apakah R-nya 1, apakah J-nya 4, apakah M-nya 6, kita nggak tahu, yang jelas angka-angkanya seputaran ini aja gitu. Nah, R-nya yang di sini tinggal R-nya yang sudah ada di sini gitu kan. Oke, nah berarti ingat kalau misalnya bilangan kan dia ganjil, kita sudah tahu tadi dia itu ganjil, berarti R-nya itu antara 1, 3, 5, 7 gitu kan. Nah, kemudian dia habis dibagi 3. Nah, sifat bilangan habis dibagi 3, ya kan, habis dibagi 3 itu sifatnya adalah, tahu nggak sifatnya apa? Jadi sifatnya itu dia jumlah digitnya. Jadi bilangan habis dibagi 3 itu adalah jumlah digitnya juga habis dibagi 3. Jumlah digit habis dibagi 3. Gitu. Jadi untuk bilangan habis dibagi 3, sifatnya itu ada ciri-cirinya adalah dia jumlah digitnya juga habis dibagi 3. Kayak misalnya 15. 15 itu habis dibagi 3. Bisa dilihat juga dari jumlah digitnya 15 tadi, 1 dan 5. 1 tambah 5, 6. 6 dibagi 3, 2. Berarti habis dibagi 3 kan jumlah digitnya. Nah, berarti 15 itu pasti habis dibagi 3 juga gitu. Nah, berarti terjamur ini kan, terjamur berarti kita harus jumlahkan nih. T tambah E tambah R tambah J tambah A tambah M tambah U tambah R itu habis dibagi 3 jumlahnya gitu ya. Berarti kita jumlah, dia itu harus habis dibagi 3. Itu harus habis dibagi 3. Nah, sekarang terjamu kan kita sudah tahu ya, terjamu itu angkanya antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Intinya istilahnya dia kombinasi dari 1 sampai 7 ini pasti angka-angkanya pasti memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terjamu. Nah, berarti kita tinggal hitung aja 1 tambah 2 sampai 7 ini jumlahnya berapa. Berarti 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 6, 21, tambah 7, berarti 28, ya kan? Berarti 28 ditambah R yang ini, ya kan? Nah, padahal tadi itu R-nya itu sekitar angka 1, 3, 5, 7, ya kan? Jadi R-nya itu kan tadi kalau bukan 1 dia 3, kalau bukan 3 dia 5, kalau bukan 5 dia 7. Nah, karena kita mau si terjamur itu harus habis dibagi 3 tadi, berarti kita tinggal pilih R yang mana antara 4 ini yang kalau dia dijumlahkan dengan 28 akan habis dibagi 3. Nah, yang mana berarti? Coba kita cek ya, misalnya kita ambil R-nya 1. Kalau R1 berarti 1 tambah 28, 29, ya kan? Apakah dia habis dibagi 3? Tidak, ya kan? Berarti ini udah tereliminasi. Nah, kemudian kalau misalnya R-nya 3, kalau kita ambil R-nya 3, berarti 28 ditambah 3 itu adalah 31. Tapi 31 itu tidak habis dibagi 3, berarti R-nya itu udah pasti bukan 3, gitu ya. Nah, kemudian kita ambil R-nya misalnya 7. Kita ambil 7 tambah 28 berarti jadinya 35. Apakah 35 habis dibagi 3? Tidak juga, gitu ya. Berarti R-nya itu udah pasti bukan 7. Nah, coba kita ambil yang terakhir nih, R-nya 5. 5 tambah 28 itu 33. Apakah 33 habis dibagi 3? Iya, ya kan? Nah, berarti R-nya itu harus 5. Berarti di sini 28 tambah 5 gitu. Baru hasilnya kan 33. Nah, berarti udah pasti nih, udah pasti terjamur itu dia tadi ganjil, karena satuannya itu dia ganjil, ya kan? Kemudian R-nya itu harus 5, biar jumlah digit-digit terjamur itu habis dibagi 3, sehingga bilangan terjamur itu pasti habis dibagi
3 gitu. Berarti R-nya itu harus bernilai 5. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita lihat yang nomor 3. Banyak angka sebelum angka 6 pada sebelum angka 6 ke 500 pada bilangan 62, 622 dan seterusnya. Oke, nah kita lihat pola bilangan ini. Oke, di sini ada digitnya itu angka-angkanya hanya ada angka 6 dan angka 2 aja. Tapi ternyata dia berpola nih bilangannya. Jadi ketika ini kan 6 yang pertama nih, 2-nya itu jumlahnya 1. Terus 6 yang kedua jumlah angka 2-nya ada 2. Terus 6 yang ketiga jumlah angka 2-nya itu ada 3 dan seterusnya gitu. Jadi angka 2-nya banyak angka 2 itu mengikuti urutan angka 6 gitu. Nah, yang ditanyakan banyak angka sebelum angka 6 ke 500 gitu ya. Nah, kita coba dulu untuk misalnya angka 6 ke 4. Misalnya kita mau mencari banyak angka sebelum angka 6 ke 4 gitu ya. Biar kita bisa lebih memahami maksud soalnya ini seperti apa. Nah, jadi kita lihat ini kan angka 6 pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, berarti angka 6 yang keempat itu yang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari banyak angka sebelum angka 6 ke 4, berarti kita tinggal hitung ada berapa angka gitu, ada berapa angka yang sebelum angka 6 ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 angka gitu. Atau bisa kita hitung dulu angka 6-nya berapa. Kita hitung dulu ada berapa angka 6. Nah, karena yang kita cari itu kan angka 6 sebelum angka 6 ke 4. Ya kan, berarti sebelum angka 6 ke 4 itu pasti ada 3 angka 6 kan. Ada 3 angka 6 baru ada angka keempat. Berarti di situ ada 3 angka dulu, 3 angka yang ke-6 yang kita hitung. Jadi angka 6 dulu yang kita hitung. Nah, kemudian kita tambah dengan ada berapa jumlah angka 2 sebelum angka 6 ke 4 ini. Nah, ternyata ada sebanyak 1 tambah 2 tambah 3, ya kan? 1 tambah 2 tambah 3. Jadi ada 1 angka 2 ditambah 2 angka 2 ditambah 3 angka 2. Nah, kita dapatlah dia adalah 9 gitu ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke soal yang sebenarnya. Oke, kita cari jumlahnya berapa. Nah, jadi kan sebelum angka 6 ke 500, jadi kita hitung dulu ada berapa banyak angka 6. Ya, ada berapa banyak angka 6. Nah, berarti sebelum ada angka 6 ke 500 pasti ada sebanyak 499 angka 6. Berarti ada 499 angka 6 ditambah ada berapa banyak angka 2 sebelum angka 6 ke 500 itu. Nah, berarti kan dia ada 1 tambah 2 terus tambah 3 sampai tambah 499, berarti kan sampai 499 angka 2, baru habis itu kita habis angka 2 kan yang kalau pola bilangan ini habis angka 6 terus angka 2 lagi, habis angka 6 angka 2 lagi gitu kan. Nah, terus angka 2-nya itu banyak angka 2-nya itu mengikuti urutan angka 6-nya gitu. Berarti karena tadi ada 499 angka 6, berarti di banyaknya angka 2 terakhir itu ada 499 gitu kan. Nah, ini tadi banyaknya angka 2, dan ini banyaknya angka 6-nya. Tinggal kita hitung deh ini berapa. Berarti ini 499 ditambah, nah ini kan jumlah bilangan asli berurutan ya. Jumlah bilangan asli berurutan. Nah, jadi kalau jumlah bilangan asli berurutan itu ada polanya. Atau kita tulis di atas ini aja deh. Nah, tapi dia harus bilangan asli ya, mulai dari 1 sampai N. Jadi kalau misalnya kita punya 1 tambah 2 tambah seterusnya sampai tambah N, itu ada rumusnya untuk jumlah bilangan asli berurutan sampai N. Itu adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Gitu. Jadi rumus itu adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Jadi nggak mungkin kan kalian ngitungin satu-satu, 1 tambah 2 tambah 3 sampai 499. Capek juga guys gitu, keburu habis waktunya. Jadi kita pakai rumus ini, atau bisa juga pakai rumus barisan deret aritmatika. Itu juga sama, nanti rumusnya dapetnya N dikali N plus 1 dibagi 2 juga gitu.
Nah, berarti di sini karena N-nya itu terakhir adalah 499, ya kan? Ada 499, berarti di sini 499 dikali N plus 1, berarti 499 tambah 1, berarti 500. Dikali 500 dibagi 2. Nah, berapa nih, guys? Oke, berarti di sini 499 ditambah, berarti 499 dikali 500 dibagi 2. Berapa? Nah, di sini 500 kita bagi 2 dulu, biar agak kecil gitu ya. Biar kita ngalinya nggak berat. Berarti 500 bagi 2 itu adalah berapa tuh? 500 bagi 2, 250 ya? Nah, berarti tinggal 250 kita kali dengan 499. Nah, dapatnya adalah 124.750 gitu. Nah, berarti tinggal kita tambahkan yang ini tadi dengan 499. Dapat berapa? Kita dapat adalah 125.249 gitu ya. Nah, berarti banyak angka sebelum angka 6 ke 500 adalah 125.249. Berarti yang B jawabannya gitu ya. Nah, ini soal-soal yang akan dibahas di video selanjutnya. Silakan kalian bisa latihan dulu mengerjakan soal-soal ini. Nanti kalian bisa lihat pembahasannya di video selanjutnya. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk menekan bel notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari kami. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.